Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat oleh pejabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.Cap.125/BKD-2023 tentang pengangkatan 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian /in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori, dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian /in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori, dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional setiap bulannya dan tunjangan jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Maret 2023. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.Cap.125/BKD-2023 tentang pengangkatan 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian /in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori, dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Raden Hermalia SF APT, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Hertati BSC SKM, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Cica Setiawati SKM, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Heru Syafarudin APT, Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Arofian Yuliardi SFAM APT MKM, Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Mega Purnamasari Effendi APT, Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan. Wita Utami Esos, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada bidang pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nani Partini SE, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pristi Kusuma Stuti Espar, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama bidang industri pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mufti Nugraha SE, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama bidang industri pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Taufik Akbar Ramadan ST, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Wawan Kurniawan SE, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bagas Zaki Zamani SSTP, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada bidang industri pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Surya Kencana SSTP MSI, Analis Kebijakan Ahli Media pada Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah. Trenggana Firmansyah SSTP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pendidikan. Nila Septiati SPMM, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Rudi Jayakusumah SIPMSI, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Diana Sukmawati SSI APT, Apoteker Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Siti Ainah SFAM APT, Apoteker Ahli Muda pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Tatang Tafdila SPAM, Apoteker Ahli Muda pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Nidaul Asanah SPAM APT, Apoteker Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Ardi Yoga SPAM APT, Apoteker Ahli Pertama pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan. Adi Mulyono AM Depar, Asisten Apoteker Penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Dinas Kesehatan. Rini Fajarwati SS, Arsiparis Ahli Media pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Nana Surjana SIP, Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Roni Ansyah SE, Arsiparis Ahli Muda pada bidang pengelolaan arsip statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kukuh Eka Kusuma SGZ, Nutrisionis Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek Garut Dinas Kesehatan. Nenden Puspita Wati Syaripah SGZ, Nutrisionis Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek Garut Dinas Kesehatan. Seli Nurhelianti AMDG SGZ, Nutrisionis Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Indri Kusmiati Saputra SST, Nutrisionis Ahli Muda pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Nur Baeti SKM, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Memi Rizkia SKM, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Wakil Direktur Perencanaan Keuangan dan Umum UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Hamidin S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek Garut Dinas Kesehatan. Daryana S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek Garut Dinas Kesehatan. Nurani S. Kepners, Perawat Ahli Muda UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Agus Muhammad Dindin S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Masi S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Sinem S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Roni Juhana S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Eli Susanti S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Sumardi S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Asep Munadi Iskandar S. Kepners, Perawat Ahli Muda pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Eri Suciati Rahayu SKP, Perawat Ahli Muda
pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Freddy S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Devi Fitriani S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Ani Mariani Rusmiati S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Karisma Gustami S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Resti Nurdini S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Siti Fatimah S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Desi Zita Rosita S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Turini S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Kunari S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Suryana S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Yanti Susanti S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Siti Fatimah S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Sumiarti S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Aas Asnawati S. Kepners, perawat ahli pertama pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Hani Handayani AMD Kep, perawat penyelia pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Sri Rahayu AMK, perawat penyelia pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Santi Nursari AMK, perawat penyelia pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Indria Sandrianti AMK, perawat penyelia pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Rita Rikasiwi AMK, perawat penyelia pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Epa Yanti AMD Kep, perawat penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Tuti Herlina AMD Kep, perawat penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Erwanti S. Kepners, perawat penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Novi Yulia AMK, perawat penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Siti Julaiha AMK, perawat penyelia pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Santi Yosefa AMK, perawat penyelia pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Neni Rohaini AMK, perawat penyelia
pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Neni Wanti Novianti, Escape Nurse, Perawat Penyelia pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Sri Murtini Herawati, AMD Cap, Perawat Penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Joni Suprayogi, AMK, Perawat Penyelia pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Neni Kusdiningsi, AMK, Perawat Penyelia pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Dewi Nurhayati, Escape Nurse, Perawat Penyelia pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Dina Marlian, AMK, Perawat Mahir pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Arif Dede Setiawan, AMD Cap, Perawat Mahir pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Citra Ratna Kumalasari, AMK, Perawat Mahir pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Hesti Sugesti STR Kes, Perawat Gizi Ahli Pertama pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Elis Tarmini Nurwijiani, STRT, Perekam Medis Ahli Muda pada Wakil Direktur Medis Keperawatan dan Penunjang UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Eriks Gunawan, STR-Kom RM, Perekam Medis Ahli Pertama pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Ria Fitriani, AMD, Perekam Medis Penyelia pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Neneng Romdani Anggraini, AMD PIK, Perekam Medis Mahir pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk Garut Dinas Kesehatan. Widi Depi Saputro, Eskom MSI, Perencana Ahli Muda pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Wigiani Nopianti, SSI MPSDA, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air. Faisal Mutakin, SSTP, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Agung Tridharma, SSTP, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Cahyadi, SSTP, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Iman Rohimat Jaya Saputra, AMD AK, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan. Rusli Riana, AMD Kes, Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Dinas Kesehatan. Imam Ariantoko, SST SEMH, Radiografer Ahli Madya pada Dinas Kesehatan. Nurdian Alamsyah, AMD RAD, Radiografer Ahli Pertama pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Lumanul Jauhari, AMD RAD, Radiografer Mahir pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Jajang Ruswana SKM, Sanitarian Ahli Muda pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Irfan Arif Sulistiawan SKM, Sanitarian Penyelia pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Endang Kusnaya, AMTE, Teknisi Elektromedis Penyelia pada UPTD Khusus Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan. Edi Saipullah, AMD, Teknisi Elektromedis Mahir
pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan, Fajar Anggara AMD, teknisi elektromedis terampil, pada UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan, Titi Mugiati SEMM, auditor ahli pertama, pada Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Daerah. Selesai. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat oleh pejabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2019-125-BKD-2023 tentang pengangkatan 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian _in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori,
dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian garis miring in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori, dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional setiap bulannya dan tunjangan jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Maret 2023, Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil ditanda tangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.125/BKD/2023 tentang pengangkatan 103 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian garis miring in passing, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jabatan, alih kategori, dan pengangkatan kembali di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ari Indriani SEMM, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli muda pada Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Daerah. Wisnu Yudhistira SSTP, perencana ahli pertama pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah. Sigit Agustin S.Kep, Nurse, perawat ahli pertama pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan. Yunita Talahta Espar, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama pada bidang pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dr. Haji Firman Adam SPD MMPD, analis kebijakan ahli madya pada Dinas Kesehatan. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengambilan sumpah dan pelantikan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara-saudari, sebelum memangku jabatan, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, maka setiap pegawai negeri sipil yang akan menjadi pejabat struktural atau fungsional wajib dilantik dan mengambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Kini ikutilah kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Kini ikuti bersama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat
kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas secara simbolis. Pertama, Ari Indriani SE MM. Wisnu Yudhistira SSTP. Sigit Agustin Eskepners. Dr. Haji Firman Adam SPD MMPD.
dan terakhir Yunita Talahta Espar. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Maret 2023, saya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat fungsional pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, penyerahan petikan keputusan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Dipel SEM Eng, disilakan. Dalam keadaan istirahat. Ini yang ini juga istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang barusan dilantik, khususnya para pejabat fungsional. Dan tentu saja adalah ini merupakan, kalau menurut saya ini salah satu yang beruntung barangkali gitu ya, teman-teman semua yang dilantik sebagai pejabat fungsional. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama kirain Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala BKD, tentu saja Bapak sekarang pertama pelantikan ya. Kemudian yang kedua Ibu Inspektur yang saat ini ada anggotanya dilantik. Kemudian Pak Kepala PSDA, Pak Diki, ada yang dilantik juga ya, fungsional. Kemudian Ibu Kepala Dinas yang nggak pernah berhenti terus-terusan gitu. Ibu Nina yang kita banggakan. Juga saya membawa pejabat fungsional, pelatih dan atlet nasional. Harusnya berdiri di sini, Pak. Saya membawa ini pelatih dan atlet nasional ini. Ya, biar tahu ini pejabat fungsional juga yang kaliber nasional. Baik, terima kasih. Kita mulai ya, saya cerita sedikit nih. Di ASN ini hanya ada 3 jenis jabatan. Satu adalah jabatan pimpinan tinggi, yang kedua adalah jabatan administrator,
Dan yang ketiga adalah jabatan fungsional. Ketiga jabatan ini itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Itu yang pertama. Nah, ketika kita bicara jabatan pimpinan tinggi, artinya bahwa jabatan pimpinan tinggi adalah jabatan yang memang khusus untuk, kalau bahasa Inggris barangkali senior untuk eksekutif gitu ya, bahwa mereka-mereka yang memang kedudukan di samping, kalau senior tanda kutip bukan berarti usianya tua gitu ya, tetapi bahwa senior dalam jabatan. Nah, itu biasanya yang kita namakan sebagai pejabat struktural, khususnya yang berada di eselon, kalau di daerah eselon 2 dan ada eselon 1. Satu-satunya yaitu sekretaris daerah. Nah, kemudian berikutnya adalah jabatan administrator. Jadi jabatan administrator ini adalah mereka-mereka yang berada di, nah sekarang ini agak kacau. Karena apa? Gitu ya. Karena jabatan administrator ini ada yang memang jabatan yang menduduki struktural di eselon 3, tetapi ada yang tidak ada. Misalnya di sekretariat daerah ini tidak ada, di pemerintah pusat tidak ada. Nah, satu lagi tentu saja bahwa administrator ada 3 tingkatan, administratif atau administrator itu sendiri, lalu pengawas, dan ada satu lagi pelaksana, kurang lebih begitu. Nah, tapi mereka-mereka ini adalah seharusnya mempunyai jabatan rumah sebetulnya. Nah, apa yang dimaksud dengan jabatan rumah? Jabatan rumah adalah jabatan spesialis keahlian kita. Nah, apa yang menjadi jabatan keahlian kita? Yang menjadi keahlian kita adalah fungsional itu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa yang pada hari ini dilantik adalah salah satu yang memang beruntung dari sisi jabatan. Karena apa? Karena kita telah mempunyai jabatan rumah. Jadi kalau seandainya, ini heboh ya, banyak sekali. Jadi seandainya begini, kalau seandainya kita sudah mempunyai jabatan rumah, misalnya apa yang saya kasih contoh ya, misalnya jabatan fungsional dosen. Dosen itu jabatan fungsional loh. Guru gitu, itu jabatan fungsional. Nah, dosen sebagai pejabat fungsional itu dimungkinkan jadi menteri gitu ya, jadi dirjen, jadi direktur, jadi kepala, jadi sekda, jadi kepala BPL, Bapeda, BKD, itu mungkin dosen. Nah, ketika barangkali dianggap pengabdiannya sudah cukup, maka gitu ya, yang tadinya menteri, yang tadinya dosen, yang tadinya dirjen, yang tadinya kepala Bapeda, BKD, kalau sudah pengabdiannya dirasa cukup, kemudian selesai, kemudian balik lagi ke jabatan rumahnya, yaitu jabatan fungsional dosen. Nah, seperti halnya pada hari ini saya melihat ada beberapa jabatan, jenis jabatan fungsional, dari mulai analis perencana gitu ya, ada perencana, kemudian ada adiaksa, bla 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 dan lain sebagainya. Itu adalah jabatan rumahnya kalian. Apa keuntungannya? Keuntungannya tadi. Jadi ketika kita di struktural sudah dianggap selesai di dalam pengabdian, maka kita kembali lagi gitu ya, ke jabatan fungsional kita. Dan sangat berbeda ketika para pejabat yang saya sebutkan tadi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau administrasi, ketika mereka misalnya tidak lagi apa istilahnya, bahwa kiprahnya mereka dianggap selesai, mereka bingung mau balik kemana nih. Misalnya seorang eselon 2 nih dianggap selesai, misalnya, karena kan pemerintahan ini terus berganti kan 5 tahun, dianggap selesai, misalnya kemudian sudah selesai, kemudian diberhentikan dari posisi misalnya jabatan pimpinan tingginya, dia bingung mau kemana. Itulah yang seringkali kita namakan sebagai non-job. Nggak enak kan kalau kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nih, suatu saat teman-teman yang dilantik pejabat fungsional ini suatu saat akan menjadi jabatan struktural, entah itu eselon 2, entah itu eselon 1, atau entah itu eselon 3. Posisi jabatan rumah kita diberhentikan sementara dulu. Jadi bukan berarti kita pindah ke struktural, kita ini hilang, enggak. Itu diberhentikan sementara dulu, dan ketika dari strukturalnya misalnya sudah selesai pengabdian kita, maka kita akan mengaktifkan kembali, bisa mengaktifkan kembali jabatan rumah kita.
dan terus meningkat terus. Secara pola karir kita terus meningkat. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa hal seperti ini mungkin baru Jawa Barat ya. Saya perhatikan di nasional saya belum pernah melihat, karena karir kita, pola karir kita ini zigzag. Bisa sekarang sebagai struktural, besok lusa bisa kita di fungsional, besok lusa kita balik lagi ke struktural, itu nggak masalah. Sama sekali tidak masalah. Dan itu dibolehkan karena pola karir kita adalah zigzag antar jabatan. Nah, sekali lagi barangkali dengan tata cara seperti ini, bahwa kita ini seharusnya lebih beruntung dan bersyukur gitu ya untuk hal ini. Nah, model Pak Firman barangkali besok lusa juga nanti entah kemana kan gitu, karena pola karir kita kan zigzag, kurang lebihnya gitu. Terus kemudian misalnya gitu, ini jabatan ini semua ada jabatan-jabatan seperti halnya misalnya Pak Firman. Beliau sekarang kan meninggalkan ke jabatan fungsional, tapi sangat dimungkinkan menjadi PLT untuk di jabatan strukturalnya misalnya seperti itu. Jadi tidak masalah. Nah, hal ini barangkali yang belum disadari ya untuk ASN-ASN di organisasi di pemerintahan lainnya gitu ya, di pemerintahan baik di kementerian maupun di pemerintah daerah lainnya. Jadi dikiranya bahwa oh kita diangkat fungsional misalnya gitu, karena saya nggak dipakai lagi, kurang lebih nggak gitu. Kalau di provinsi nggak gitu. Di provinsi adalah biasa saja. Kita ya di Pemprov Jawa Barat biasa saja. Antar jabatan struktural, fungsional tidak ada bedanya, karena pola karir kita itu juga diagonal. Dari sisi tunjangan pun sama, bahkan ada yang lebih tinggi fungsional gitu ya. Nah, inilah barangkali yang menjadikan kita berbeda, kurang lebih demikian. Dan kita punya keunikan sendiri. Dan tadi sesuai dengan apa yang ditandatangani tadi, pesan utamanya adalah tolong jaga integritas dimanapun kalian semua yang berada. Ini yang virtual maupun yang ada di sini, tolong jaga integritas. Karena kita sudah mempunyai sistem manajemen kepegawaian yang sangat baik, dan seluruh rekod-rekod jelek maupun bagus teman-teman semua itu ada di dalam sistem manajemen kepegawaian kita yang berada di Bapak Sumasna ini gitu ya, dan seluruh jajarannya. Jadi kalau seandainya sedikit saja gitu ya, ada misalnya track record yang jelek, sekarang direkamnya secara digital. Nanti anaknya Pak Firman akan buka dulu, oh Bapak tuh dulu begini kan gitu. Syukur-syukur positif semuanya kan gitu ya. Jadi membanggakan semua, karena rekam jejak digital ini nggak bisa dihapus gitu saja gitu. Jadi saya pesan itu ya, jaga integritas, terus tingkatkan kompetensi gitu ya yang kita miliki. Saya yakin kalau Anda mempunyai kompetensi yang benar-benar dipegang terus, dimanapun juga Anda akan survive. Mau disimpan dimanapun juga tidak akan jadi masalah gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja bahwa kita harus tetap yakin gitu, dan harus membawa apa istilahnya kemajuan untuk organisasi kita. Jadi di fungsional bukan berarti saya akan asik-asik sendiri. Ingat ya, sekarang sudah dirubah. Penilaian sistem angka kredit itu disesuaikan dengan kinerja perjanjian kinerja kita, lalu nanti ditransfer menjadi angka kredit. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan unit organisasinya, karena semua kinerja akan dinilai sesuai dengan tujuan dari organisasi. Jadi bukan angka kredit yang perintil kecil-kecil gitu ya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan unit kerja, tapi sekarang sudah disesuaikan semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Effendi Rahmat MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikan karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu
atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, ya Latif, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Ucapan selamat akan diawali oleh yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh undangan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian ucapan selamat, maka selesailah pula rangkaian acara pelantikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.